everyone. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi, metode pembelajaran, dan pengajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosi Farelina Brubangun, NPM 24150100085 dari kelas 11 A22. Apa sih arti dari metode pembelajaran? Nah, pengertiannya yaitu metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks pengajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran mencakup berbagai cara yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa siswa, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berapresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu apa ya? Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif melalui bahasa. Yang ketiga, menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Yang keempat, membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kebangsaan nasional. Yang kelima, membiasakan siswa menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan sesuai konteks sosial budaya. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, komunikatif, fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Yang kedua, kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan situasi kehidupan siswa. Yang ketiga, interaktif, melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang keempat, terpadu, mengintegrasikan 4 keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang kelima, berorientasi pada siswa atau student center. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis dan contoh metode pembelajaran bahasa Indonesia. A. Metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep, teori, atau aturan kebahasaan. Kelebihannya, efisien untuk menyampaikan banyak informasi. Kekurangannya, siswa cenderung pasif. Contoh penerapannya yaitu guru menjelaskan struktur kalimat atau kaidah ejaan yang disempurnakan. B. Metode diskusi. Digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa yang baik dan logis. Kelebihannya, mengembangkan kemampuan berbicara dan bekerja sama. Contoh penerapannya yaitu diskusi tentang isu kebahasaan seperti penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi formal. C. Metode tanya-jawab. Melatih kemampuan berpikir cepat dan keterampilan berbicara serta menyimak. Kelebihannya, meningkatkan partisipasi siswa. Contoh penerapannya yaitu tanya-jawab seputar unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Peran guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu fasilitator, menyediakan sumber dan media pembelajaran. Yang kedua, sebagai motivator, menumbuhkan minat dan semangat belajar bahasa. Yang ketiga, sebagai evaluator, menilai kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang keempat, sebagai model, menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, buku, teks, dan modul pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran dan film pendek. Yang ketiga, lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, karya sastra, puisi, cerpen, novel, dan drama. Yang kelima, platform digital, Google Classroom, Padlet, Canva, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran ini yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia harus variatif, interaktif, dan kontekstual agar siswa tidak hanya memahami teori kebahasaan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Guru perlu melatih metode yang sesuai dengan karakter siswa dan tujuan pembelajaran agar kemampuan berbahasa dan bersastra siswa